RM BTS mengatasi semua rumor hiatus dan pembubaran dalam pernyataan pribadi. Pemimpin BTS, RM, telah membahas rumor tentang hiatus dan pembubaran. BTS baru-baru ini menyelenggarakan pesta makan malam Festa tahunan mereka untuk merayakan ulang tahun ke-9 grup. Tapi, mereka juga membuat pengumuman mengejutkan di tengah perayaan. Para anggota mengumumkan bahwa mereka akan melakukan hiatus. Mereka mengindikasikan bahwa itu akan menjadi periode di mana semua anggota akan merilis album solo. Tapi, kata yang digunakan oleh Suga sementara hiatus digunakan dalam teks bahasa Inggris resmi juga dapat diterjemahkan sebagai off-season atau off-period. Jadi, secara teknis, dia berkata, ngomong-ngomong kita sekarang memasuki off-season, menandakan para anggota sudah dalam fase ini. Tapi, ARMY secara alami dikejutkan oleh subtitle dan banyak, terutama media bahkan menafsirkan sebagai BTS bubar. Tapi, bahkan selama pesta makan malam Festa, para anggota BTS telah berusaha menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak bubar. Tapi demikian, nilai saham HYBE turun drastis sebagai akibatnya. Sejak itu, HYBE membuat pernyataan resmi yang mengklarifikasi hiatus dan bahkan CEO Park Ji-won secara pribadi membantah semua rumor BTS yang berpotensi bubar, mengungkapkan beberapa detail tentang rencana grup. Sekarang, pemimpin RM BTS sendiri telah membahas segalanya. RM membagikan pernyataan yang panjang melalui Weverse. Ia mengungkapkan sudah berulang kali dihubungi sejak Festa Dinner Party dirilis. Setelah siaran terbaru, aku menerima jumlah panggilan dan pesan yang tak tertandingi sejak aku debut, kata RM. Dia berbagi bahwa banyak artikel, terutama berita utama, telah meledakkan pernyataan para anggota di luar proporsi. Tapi dia telah mengantisipasi kata-kata mereka untuk dibawa keluar dari konteks dan dibingkai secara negatif. Banyak tangkapan layar tajuk berita dan artikel yang telah dibagikan kepadaku menggunakan kata kunci agresif yang diambil di luar konteks seperti BTS bubar, menghentikan aktivitas grup dan mengumumkan hiatus. Aku sepenuhnya membayangkan ini terjadi. Aku juga menguatkan diri untuk itu, tapi tetap meninggalkan rasa pahit di hati. Bukannya aku ingin semua orang menonton seluruh siaran kami yang menangis dan cengeng sebelum membuat komentar apapun, kata RM. Meskipun demikian, dia kecewa melihat itu semua terjadi karena kata-katanya dan para anggotanya diambil di luar konteks. Pesta makan malam Festa BTS adalah tradisi untuk merayakan debut mereka, tapi karena tonggak sejarah tersebut, itu adalah pengalaman yang lebih emosional. ARMY mengerti itu, tapi non-ARMY secara alami akan melihat semuanya secara berbeda. Siaran itu sebagai bukti dari fakta bahwa itu dalam gaya konten pesta makan malam yang tidak biasa dan ditayangkan pada 13 Juni yang bermakna, semata-mata dan sepenuhnya didedikasikan untuk ARMY yang mendukung kami selama ini, 9 tahun terakhir. Tentu, para non-ARMY mungkin berpikir bahwa para member dan aku terlalu didramatisir atau bahwa kami tidak tahu berterima kasih. Tetapi ada satu dekade waktu antara ARMY dan kami ketika kami berbagi apa saja dan segalanya tanpa henti. Apa yang kita miliki adalah istimewa tanpa keraguan, kata RM. RM merasa bahwa pesta makan malam Festa adalah momen pribadi yang dibagikan antara BTS dan ARMY dan mereka akan mengerti. Sekarang, melihat orang lain mengambil kata-katanya, reaksinya, dan lain-lain di luar konteks menyebabkan kesalahpahaman besar, telah menyebabkan dia ingin menahan diri dan tidak terlalu rentan untuk maju. RM mengatakan, dan ikatan khusus yang kami bagikan ini sangat sulit untuk didefinisikan dengan kata-kata, walaupun kami harus mencoba menjelaskan ribuan kali dalam semua wawancara yang kami lakukan. Bagaimanapun, siaran itu benar-benar jujur, hampir seperti pengakuan, momen yang ingin kami bagikan dengan ARMY yang membentuk dan mempertahankan ikatan yang tak tertuliskan dengan kami, tanpa meminta imbalan apapun dari kami. Jelas bagi mereka yang benar-benar menontonnya, kami menjelaskan di seluruh siaran bahwa ini bukan akhir bagi kami. Hanya seperti judul lagu, yaitu Come. Sekarang, aku melihat tangkapan layarku menangis di internet dan memicu banyak salah tafsir. Aku mulai berpikir aku seharusnya tidak terlalu bersemangat. Tampaknya bagiku bahwa keberanianku untuk benar-benar transparan dan jujur selalu berakhir menyebabkan drama dan kesalahpahaman yang tidak perlu, kata RM. Dia menambahkan bahwa baik dalam siaran dan lagu mereka yang baru dirilis yaitu Come The Most Beautiful Moment, dikomunikasikan bahwa ini bukan akhir untuk BTS. RM menegaskan kembali bahwa para anggota telah benar-benar terbuka dan jujur tentang segala hal. Jadi tidak ada yang perlu mencoba mencari petunjuk atau membaca yang tersirat dari apa yang sebenarnya mereka maksudkan. Mereka tidak punya pesan tersembunyi. Yang ingin aku klarifikasikan adalah bahwa kami tidak bertele-tele tentang apapun, tidak ada yang perlu dibaca yang tersirat dalam siaran itu. Kami benar-benar terbuka dan jujur tentang semua hal yang kami rasakan, dan dalam proses bersikap terbuka dan jujur tentang perasaan kami.
Kami akhirnya meneteskan air mata. Aku tidak ragu di hatiku bahwa ARMY yang mengenal kami apa adanya akan memahami semua itu dengan kemurahan hati yang besar. Kami bersungguh-sungguh dengan apa yang kami katakan dalam siaran apa adanya, tanpa pesan lain, kata RM. Dia menambahkan bahwa baik Jungkook dan V masing-masing telah membahas rumor negatif melalui siaran langsung dan Weverse. RM juga memuji mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Jungkook dan Taehyung dengan sangat baik, para anggota sangat terbuka untuk mendiskusikan masa depan BTS kapanpun kami mendapat kesempatan. Ya, ada masa-masa sulit dan perasaan sulit bagi kami, tapi kami bertemu ketika kami masih sangat muda. Kami telah melalui cukup banyak cobaan dan kesalahan, tapi itu karena kami telah tumbuh dan menjadi dewasa bersama melalui usia remaja dan 20-an, kata RM. Sementara RM khawatir bahwa pernyataannya juga dapat disalahartikan. Ia berharap hal yang sama setidaknya dapat dipahami oleh ARMY. Jadi, dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya untuk mereka sambil memberi mereka kepastian. RM mengatakan, "Aku merasa postingan ini akan terlihat dramatis juga, dan aku khawatir postingan ini hanya akan membuat troll lebih banyak. Tapi aku ingin setidaknya menjelaskan diriku secara singkat karena aku mengatakan banyak hal dalam siaran itu. Terima kasih banyak telah menonton siaran dan mengirimkan begitu banyak cinta, dukungan, dan energi positif kepada kami dari dekat dan jauh. Ke depan aku berjanji akan terus menunjukkan perilaku terbaikku sebagai individu dan sebagai bagian dari tim. Terima kasih," kata RM. Yang kedua, penempatan tato J-Hope punya arti signifikan dan itu bertahun-tahun kembali. Baru-baru ini, para anggota BTS mendapatkan tato persahabatan mereka sendiri dengan angka 7, simbol dari para anggota. Tato mereka memperkuat ikatan seumur hidup mereka sebagai sebuah kelompok dan sahabat. Baru-baru ini J-Hope memulai debut tato pertamanya melalui foto Instagram. Tapi penempatan itu sebagai makna ekstra khusus baginya. Memilih untuk membuat tatonya di atas tendon Achillesnya, J-Hope menyebut ARMY sebagai tumit Achilles dalam beberapa kesempatan. Selama Let's BTS, dia pernah membahas secara mendalam apa arti ini baginya. "Bagiku, ARMY seperti tumit Achillesku. Ini adalah satu-satunya kekuatan yang membuat aku terus berjalan. Sungguh, ini adalah kekuatan terpenting dan kekuatan pendorong lain bagi kami," kata J-Hope. Tumit Achilles dapat mewakili titik rentan seseorang yang berarti dia mengacu pada penggemar sebagai kelemahannya. Selain itu, tanpa itu sangat sulit untuk berjalan, menunjukkan bahwa ARMY membuatnya terus berjalan. Perspektif lain yang diambil oleh penggemar adalah pentingnya tendon Achilles untuk kehidupan seorang dancer. Hoseok memilih jalan ini karena dia suka menari. Dengan membuat tato persahabatan BTS-nya di area yang mewakili cintanya pada penggemar dan kemampuan menari, itu menunjukkan betapa berartinya itu bagi J-Hope. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.